Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal asistensi akuntansi pengantar 2, nomor 1 diperoleh soal ini ya. Pada tanggal 1 Januari 2010, PT Rosida membeli 2 buah mesin kredit sebagai berikut. Mesin A dengan harga perolehan 800 juta, nilai residu 10% umur 10 tahun. Mesin B, harga perolehan 900 juta, nilai residu 10 tahun, umur 10 tahun. Nah, pada tanggal 1 Januari 2014, mesin A dijual dengan harga 455 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015, mesin B ditukarkan dengan mesin baru, yaitu mesin C. Harga perolehan mesin C yaitu 900 juta, nilai residu 10%, umur ekonomi 10 tahun. Kekurangan tukar tambah tersebut dibayar tunai. Untuk soal A itu kita disuruh untuk menulis jurnal pembelian mesin. Nah, untuk jurnal pembelian mesin ini sesuai dengan harga perolehan. Jadi 1 Januari 2010, pembelian mesin A didebit 800 juta, kemudian utang usaha 800 juta. Lalu ke mesin B, harga perolehan 900 juta, maka pembelian mesin B 900 juta. Nah, dikarenakan pembelian ini secara kredit, maka di sini yang dikredit adalah utang usaha 900 juta. Lalu yang B, depresiasi mesin bertahun. Nah, untuk depresiasi mesin A, nilai residu itu merupakan nilai sisa mesin. Jadi nilai pokok dari mesin itu namanya nilai residu. Karena di soal tadi dijelaskan nilai residunya 10%, maka untuk mesin A itu nilai residunya 10% dikali harga perolehan 800 juta, maka ketemu nilai residunya 80 juta. Kemudian untuk mencari depresiasi diperoleh rumus nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi nilai perolehan tadi 800 juta dikurangi nilai residu 80 juta dibagi 10 tahun. 720 juta dibagi 10, hasilnya 72 juta per tahun. Nah, untuk mesin B sama dicari nilai residunya dulu. 10% kali 900 juta sama dengan 90 juta. Dicari rumus dengan depresiasi nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis sama dengan ketemu 81 juta. Jadi untuk depresiasi mesin A per tahun 72 juta dan depresiasi mesin B per tahun 81 juta. Lanjut ke C. Untuk yang C itu jurnal penyesuaian depresiasi mesin tanggal 31 Desember 2010. Karena pembelian mesin ini pada Januari 2010, maka sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum ada 1 tahun. Jadi totalnya mau dimulai dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
ada 11 bulan. Nah, untuk depresiasi mesin per bulannya kita cari dulu dari soal beda tadi, 72 juta dibagi 12 bulan, itu hasilnya 6 juta per bulan. Kemudian untuk depresiasi mesin B, itu 81 juta dibagi 12 sama dengan 6.750.000 per bulan. Nah, karena tadi Januari sampai Desember 2010 11 bulan, maka depresiasi mesin A 6 juta dikali 11 bulan sama dengan 66 juta. Kemudian mesin B 6.750.000 dikali 11 bulan, hasilnya 74.250.000. Untuk penulisannya, mesin A yang didebit depresiasi mesin A 66 juta, kemudian akumulasi depresiasi mesin A dikredit 66 juta. Lalu ke mesin B, depresiasi mesin B didebit 74.250.000, kemudian akumulasi depresiasi mesin B dikredit 74.250.000. Lanjut ke yang D, jumlah penjualan mesin A. Lanjut ke yang D, itu yang pertama kita hitung dulu penjualan mesin A ini laba atau rugi sih sebenarnya. Nah, untuk menghitung laba atau rugi penjualan mesin A, itu bisa kita cari dengan harga jual mesin A dikurangi harga perolehan min depresiasi. Jadi, harga jualnya 455 juta tadi di soal, dikurangi harga beli awal, harga perolehan awal, mesin A itu 800 juta, dikurangi karena penjualan mesin ini di tahun keempat, maka depresiasi yang terjadi sudah 4 tahun, jadi 4 kali depresiasi, 4 kali 72 juta. 455 juta dikurangi 512 juta sama dengan minus 57 juta. Jadi penjualan mesin A ini, perusahaan mengalami kerugian sebanyak 57 juta rupiah. Maka jumlah penjualannya, kas masuk 455 juta. Akumulasi penyusutan itu 288 juta. $288 juta itu $288 juta itu diambil dari besarnya penyusutan per tahun. Jadi karena ini 4 tahun, maka akumulasi penyusutannya 4 kali 72 juta. Jadi ini ketemu 288 juta, kemudian kerugiannya 57 juta. Kemudian yang dikredit karena mesin ini dijual, maka mesinnya dikredit 800 juta. Ini untuk mencatat penjualan mesin. Oh ya, ketinggalan ini tadi. Jadi 512 juta ini sudah harga perolehan dikurangi depresiasi. Jadi seperti ini dikurangi ini, jadi ketemunya ini. Lanjut ke yang E.
jurnal pertukaran mesin B dengan mesin C. Nah, untuk harga perolehan mesin C itu diketahui 900 juta dengan nilai residu 10% dan umur ekonomi 10 tahun. Nah, ketika pertukaran mesin itu, mesin B dihargai 460 juta. Bisa kekurangan dibayar tunai. Maka jurnalnya langsung ditulis mesin C itu di debit 900 juta. Kemudian mesin B itu kan tadi dihargai 460 juta, itu di kredit 460 juta. Kemudian kasnya juga dikredit 440 juta. Seperti itu, karena kekurangan 900 juta dikurangi 460 juta kan kurangnya 440 juta ini diambil dari kredit dari kas perusahaan. Maka penulisannya seperti ini. Nah, jurnal ini mencatat pertukaran aset. Terakhir, nomor 1F, jurnal depresiasi mesin C pada tanggal 31 Desember 2015. Untuk depresiasi, rumusnya masih sama. Nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi 900 juta dikurangi 90 juta dibagi 10 tahun. 81 juta per tahun dibagi 12, 6.750 per tahun. Per bulan, maaf. Karena mesin baru terpakai dari Januari sampai Desember, total depresiasinya itu 11 bulan dikali 6.750.000, totalnya 74.250.000. Maka penulisan jurnal depresiasinya depresiasi mesin C di debit 74.250.000, akumulasi depresiasi mesin C 74.250.000. Itu untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2, untuk yang nomor 2 itu diketahui obligasi dengan nilai nominal 10 juta akan jatuh tempo dalam waktu 2 tahun dengan tingkat suku bunga pasar 10% per tahun. Hitunglah nilai sekarang dari nominal obligasi tersebut, dan jika obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 3 tahun, hitunglah nilai sekarang dari nominal obligasi tersebut. Nah, rumusnya PV sama dengan FP kali 1 per 1 plus I pangkat N. Jadi I itu adalah suku bunga, kemudian N itu periode obligasi. Maka menghitung nilai sekarang yang A itu PV sama dengan FV kali 1 per 1 plus I pangkat N. FV itu future value. Ini 10 juta ditulis 10 juta dikali 1 per 1 plus 10% dijadikan desimal 0,1 dipangkatkan 2. Jadi ketemunya 10 juta dikali 0,83. Hasilnya 8.300.000. Jadi nilai sekarang dari nominal obligasi tersebut adalah 8.300.000. Kemudian yang B, rumusnya sama, PV sama dengan FP kali 1 per 1 plus I pangkat N. 10 juta dikali 1 per 1 plus 0,1 dipangkatkan 3, karena ini periodenya 3. Maka hasilnya 10 juta kali 0,75, hasilnya 7.500.000. Jadi nilai obligasi sekarang ketika jatuh temponya 3 tahun adalah 7.500.000. Baiklah, sekian asistensi untuk akuntansi pengantar 2. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.